saya tidak mengharapkan teman-teman tahu semuanya gitu ya, tapi minimal pernah mendengar gitu ya. Sekarang pernah membaca minimal ada ini loh gitu ya. Sehingga nanti ketika teman-teman masuk ke dalam dunia kerja, minimal udah pernah mendengar dan bisa membaca lagi apa yang sudah kita tugaskan kemarin gitu ya. Kalau dalam ujian nanti, sesusah-susahnya ujian nanti itu masih sudah dipermudah gitu ya, sangat dipermudah daripada di dalam dunia nyata nanti. Makanya saya berikan bacaan-bacaan yang mungkin nanti ketika dalam dunia nyata akan bermanfaat gitu ya, minimal pernah mendengar dulu gitu ya. Begitu juga hari ini kita akan mulai membahas tentang production function approach gitu ya, tetapi baru pengenalannya. Minggu depan baru teman-teman akan mulai melakukan praktek ya. Biasanya prakteknya itu 1 jam satu mata kuliah sendiri gitu ya, untuk satu mata kuliah sendiri, sehingga besok minggu depan tuh lebih fokus di sana. Nah, untuk bisa lebih memahami minggu depan, hari ini akan ada penugasan juga, itu meresum tapi nggak ada presentasinya ya. Jadi cuma resum doang. Teman-teman diminta untuk meresum untuk memahami minimal, sehingga minggu depan lebih mudah. Karena apa? Resum yang sekarang ini itu adalah dari jurnal juga gitu ya, jurnal yang internasional yang diakui dunia gitu ya. Jadi jauh lebih susah daripada untuk minggu depan gitu ya. Jauh lebih susah daripada minggu depan. Saran saya jangan meresum 1 jam sebelum kuliah gitu ya. Mungkin habis subuh gitu ya baru mulai meresum. Kalau seperti itu kemungkinan besar nggak ngerti apa-apa gitu ya, karena papernya bukan paper yang mudah dibaca gitu ya, bukan yang 1 jam bisa selesai satu paper, tapi mungkin 1 hari bisa selesai setengah paper gitu ya, karena di situ banyak juga cacing-cacing rumus-rumus gitu ya, yang sulit untuk dimengerti gitu ya. Tapi nanti begitu teman-teman masuk ke dalam dunia nyata, itu yang harus dihadapi gitu ya. Kalau dalam ujian nanti tenang aja, nggak akan seperti yang ada di paper-paper itu, gitu kan ya. Jadi itu hanya untuk biar teman-teman minimal pernah mengetahui seperti apa. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mana nih? Ini dulu ya. Saya akan melakukan ya. Kita mulai dengan presentasi sebentar, lalu nanti saya minta teman-teman untuk melakukan presentasi juga. Pendekatan real market price and fungsi production atau production function approach dalam penilaian sumber daya alam. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu memahami konsep penerapan pendekatan atau metode real market price dan fungsi produksi production function approach dalam penilaian ekonomi sumber daya alam. Jadi di sini memang utamanya hanya mengetahui konsepnya ya. Konsepnya baru minggu depan teman-teman mencoba untuk melakukan penghitungannya. Gitu ya. Bahwa kita tahu sumber daya alam itu menyediakan layanan lingkungan gitu kan ya, baik barang ataupun jasa kepada manusia, terutama kita ya, individu, baik berupa input, kebanyakan berupa input ya, kalau kita ngelihat dari ekonomi sumber daya alam di dari sebelah kiri, maupun output. Outputnya biasanya apa? Outputnya berarti biasanya produk akhirnya gitu ya, baik yang bisa dikonsumsi ataupun dia yang sebagai residu gitu kan ya, dalam kegiatan ekonomi individu. Nah, sehingga kita tahu ada perubahan layanan sumber daya alam. Maka akan dengan adanya perubahan layanan sumber daya alam itu, misalkan karena kerusakan gitu kan, atau karena perbaikan juga bisa jadi mempengaruhi faktor-faktor input ataupun pendapatan daripada masyarakat. Caranya bagaimana? Kita tahu di dunia itu sangat kompleks. Biasanya kita mempermudah dengan suatu membangun model gitu ya. Model itu adalah pemudahan dalam artian kita tidak
tidak meng-account seluruh yang ada di dunia, tetapi kita mencoba untuk memodelkan beberapa yang sangat berpengaruh, gitu ya, sehingga harapannya bisa menggambarkan pergerakan daripada ekonomi sumber daya alam, gitu ya. Sehingga kita dapat mengetahui perubahan baik surplus produsen maupun surplus konsumen terkait dengan perubahan lingkungan dan juga dampaknya pada kesejahteraan. Nah, kita tahu ada beberapa metode kemarin yang di pertemuan 2 minggu sebelumnya ya, kalau nggak salah. Metodenya ada banyak sekali, tergantung apa namanya jenis barang yang mau kita nilai, gitu kan ya. Nah, di sini kita fokus kepada real market price dan production function approach. Kita lihat secara umum metode penilaian sumber daya alam dan lingkungan. Itu penilaiannya bersifat moneter, walaupun kita tahu ada yang bisa dinilai dengan market, ada yang tidak dapat dinilai dengan market. Tetapi kita berusaha untuk menilai itu dalam satuan mata uang, gitu kan ya. Moneter untuk barang dan jasa lingkungan didasarkan pada nilai moneter yang diberikan oleh individu melalui willingness to pay-nya atau willingness to accept-nya. Kemarin teman-teman juga sudah belajar apa itu bagaimana menghitung willingness to pay-nya, ya kan? Ada yang horizontal summations, ada yang vertical summations, gitu kan ya. Kalau ekonomi sumber daya alam ini lebih banyak yang menggunakan vertical summations karena kebanyakan adalah common goods ataupun public goods. Kemarin kita bacanya gitu kan ya. Sehingga kita tahu valuasi ekonomi merupakan upaya untuk memberikan nilai kuantitatif atau moneter terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam, baik atas nilai pasar atau market value maupun nilai non pasar atau non market value. Misalkan di sini hasil peningkatan tangkap dan budidaya madu, udara bersih, peran unsur hara, terus di gambarnya juga itu ya, ada sapi gitu kan ya. Nilai daripada peternakan, berarti kan ya, nilai daripada pertaniannya itu karena ada gambar apa itu ya, rumputnya gitu ya, rumput atau padinya gitu kan ya. Nah, itu yang bisa kita nilai. Nah, pendekatannya ada banyak. Yang hari ini kita bahas sedikit yaitu tentang real market price atau harga pasar dan refill preference direct proxy methods atau perubahan produktivitasnya gitu ya. Ada juga refill preference indirect proxy method seperti travel cost methods, hedonic price, ada stated preference method seperti contingent valuation methodologies gitu ya. Metode 1, pengenalan real market price. Sesuai namanya berarti dia ada market price dan kita nilai berdasarkan real price-nya, gitu ya. Real market price atau harga pasar adalah metode yang relatif sederhana dalam penilaian ekonomi sumber daya alam. Sederhana tetapi yang paling saya bilang paling akurat gitu ya. Karena apa? Karena itu sesuai dengan transaksinya, gitu kan ya. Karena ada transaksinya, ya itu aja yang kita pakai. Nah, yang bikin ribet kan kalau nggak ada transaksinya, gitu kan ya. Sehingga penilaiannya bermacam-macam jenisnya. Pendekatan ini menilai ekstraktif direct use dari layanan sumber daya alam menggunakan nilai pasar. Kita tahu ada use value, non-use value. Ada yang use value itu ada yang direct use value, ada indirect use value. Direct use value ada yang ekstraktif dan ada non-ekstraktif. Nah, berarti ini lebih kepada cabang yang itu ya. Cabang yang ekstraktifnya seperti di sini menilai manfaat mangrove dari manfaat batang pohonnya. Berarti kita ngelihat ya, batang pohon mangrove itu harganya berapa, gitu kan ya. Rantingnya harganya berapa, daunnya harganya berapa, gitu ya. Selain itu di mangrove sendiri ada dia bisa menghasilkan ikan, udang, burung, ular, kepiting. Harganya daripada itu berapa, gitu kan ya. Itu ada harga pasarnya sehingga kita bisa mendapatkan nilai ekonomi dari pasar-pasar tersebut, gitu kan ya. Basis metode penilaian sumber daya alam untuk nilai guna atau use value yang diperdagangkan di pasar adalah estimasi surplus konsumen dan estimasi surplus produsen menggunakan data harga dan kuantitas pasar. Jadi ini jelas ya, gampangnya ini cuma price kali quantity. Seperti gambar di kanan itu ya, untuk mendapatkan produser surplus berarti kita ngelihat
price-nya berapa, yang kuantitinya berapa, kalau kita lihat cost-nya dia berapa, sehingga kita dapat producer surplus-nya. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, tentukan cakupan atau luas sumber daya yang akan dinilai. Misalkan pertanian, gitu kan ya, ini gambar di bawah tuh ya, atau kehutanan di bawah, gitu kan ya. Itu hutannya ini berapa hektar, gitu kan ya. Nah, ini berarti cakupannya. Lalu identifikasi semua manfaat langsung sumber daya alam tersebut. Misalkan di sini ada kayu apa gitu ya, kayu jati, kayu mahoni gitu kan ya. Itu kita identifikasi tersebut semuanya. Lalu setelah itu kita udah tahu ada kayu jati, ada kayu mahoni. Nah, kayu jati itu berapa volumenya? Misalkan ya berapa ton gitu kan ya. Berapa meter kubik gitu kan ya. Kayu mahoni juga berapa meter kubik. Nah, itu adalah nomor 3, persatuan waktu. Di sini berarti persatuan waktu. Kenapa? Biar kita bisa membandingkan dengan yang lain gitu kan ya. Misalkan per tahun gitu kan ya. Per tahun ini berapa. Lalu setelah itu kita bisa dapat pasarnya. Harga pasarnya berapa gitu kan ya. Di sini ada rupiahnya, harga pasarnya berapa. Sehingga nilainya adalah kuantitinya dikali harga pasarnya. Gitu kan ya, dikurangi dengan biayanya nih. Biayanya misalkan buat ngangkutnya. Nah, maka kita dapat produser surplusnya di sana. Gitu kan ya. Contohnya, contoh yang sudah, ini contoh yang sangat disederhanakan ya. Tetapi memang ini yang memungkinkan gitu ya, nggak mungkin nanti ujian yang waktunya sangat terbatas gitu ya untuk teman-teman mencari semua dari awal sehingga sudah banyak yang diberitahu gitu kan ya. Contohnya di sini hasil tangkapan per hari adalah 10 ton ya kan ya. Harganya itu 500. Berarti kan gampangnya gimana? Kita tahu nilai moneter per harinya adalah 10 ton kali 500. Ya kan ya, atau 10.000 kilogram kali 500. Biayanya adalah 250, total hari melautnya adalah 200. Nah, berarti kita mau lihat satuan waktunya berarti ini setahun nih, bukan per hari, gitu kan ya. Berarti ya 10.000 kali 500 adalah per hari, dikali lagi 200, itu menjadi per tahun. Maka total penerimaan per tahun itu dapat 1 miliar. Total biayanya sama, tinggal kalau tadi harganya 500, biayanya dari 250, setengah miliar, sehingga surplus produsennya adalah setengah miliar. Ada lagi hasil tangkapannya kalau dia 5.000 kilogram, harga ikannya jadi 500, tapi biaya penangkapannya sini semakin mahal, jadi 400 misalkan ya. Total hari melautnya sama 200, sehingga kita dapatkan harganya total penerimaan setahun 500 juta, total biaya variabelnya 400 juta, sehingga surplus produsennya 100 juta. Gitu ya. Sampai sini kayaknya harusnya nggak tahu nih ada pertanyaan nggak? Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Sederhana kan ya, tinggal price kali quantity gitu kan ya. Dikurangin dengan biayanya sehingga kita dapatkan seperti itu. Cuman yang menarik di sini adalah hasil tangkapannya semakin sedikit, biaya penangkapannya semakin mahal. Gitu kan ya. Berarti ini menggambarkan apa nih kalau dalam ekonomi sumber daya alam? Berarti menambahkan semakin banyak yang nangkep gitu ya, yang nangkep ikan semakin banyak, sehingga apa? Nyari ikannya semakin jauh, dapatnya semakin sedikit, biayanya semakin mahal. Tetapi masih ada keuntungan di sini 100 juta. Selagi masih ada keuntungan dalam ekonomi, akan ada apa? Tetap yang nangkep lagi, gitu kan ya? Tetap ada yang nangkep lagi sampai keuntungannya itu 0 gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan apa? Tragedy of common. Yang kedua, misalkan pada untuk penilaian agriculture. Jadi ini sama ya. Sama caranya, di sini kita tahu padi itu ada 10 hektar, berarti ini luasnya 10 hektar. Menghasilkan produksi dalam setahun 3 kali, berarti kita punya 3 kali masa panen, ya kan ya? Setiap panen per hektarnya itu ada dapat 5 ton atau 5.000 kilogram. Gitu kan ya. Harga gabah adalah 3.700, biaya produksi satu siklus sebesar 7 juta per hektar. Berarti bukan per kilogram lagi nih ya, tetapi langsung per siklusnya, per hektarnya 7 juta.
Sehingga kita tahu cara ngitungnya adalah L dikali Q dikali F kali P. Itu apa ini? Ini penerimaannya. L-nya itu di sini dikatakan luas sawahnya, berarti yang 10 hektar ya. Q-nya adalah jumlah produksi per hektarnya, berarti adalah yang 5 ton ya, atau 5.000. F-nya adalah jumlah panen dalam 1 tahun per hektar, berarti yang 3 kali, ya kan ya. P-nya adalah harga gabah, berarti 3.700. Dikurangi dengan luas sawah yang terdampak, ya berarti 10 hektar juga. F-nya berarti jumlah masa panen, berarti 3 kali juga. Sekarang cost-nya tidak lagi dalam satuan kilogram, gitu ya. Tetapi satuannya adalah sekali hektar, gitu ya. Sehingga kita ambil yang 7 juta. Jadilah seperti ini. Kita dapatkan nilai ekonominya adalah 345 juta per tahun. Gitu ya. Jadi sederhana ya, real market price tinggal price kali quantity dikurangi cost-nya. Gitu kan ya? Ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya? Kayaknya ya. Bisa ya? Oke, kalau bisa kita lanjutkan lagi ya. Nah, metode yang kedua, yaitu production function approach. Ini caranya adalah bagaimana? Pengenalan refill preference direct proxy. 2 karakteristik utama berdasarkan estimasi biaya yang timbul sebagai akibat dari perubahan dalam penyediaan barang dan jasa lingkungan. Cost-based method menilai perubahan lingkungan dengan mengamati perubahan hubungan fisik atau dose-response relationship yang ada antara perubahan lingkungan dengan reseptornya, change on productivity method dan production function approach. Artinya apa sih nomor 2 ini? Gitu ya. Gampangnya, kalau dulu sawah kita itu airnya masih bagus gitu ya, bisa menghasilkan 10 ton gitu ya. Lalu airnya lama-lama agak tercemar gitu ya, menghasilkan tinggal 8 ton, lama-lama airnya udah tercemar, semakin sedikit jadi 5 ton. Nah, itu yang dikatakan dose response relationship itu adalah tadi ya, air bagus, air kuning, air tercemar dengan air yang berkurang gitu. Lalu berhubungan dengan kuantitasnya. Gitu kan ya, dose response relationship seperti gambar ini, gitu ya. Gambar di kanan ini semakin banyak yang harvested, kira-kira yang bisa semakin banyak yang didegradasi, semakin banyak yang berapa sih yang bisa di harvesting gitu kan ya. Ini menggambarkan garis yang beda-beda besarnya, menggambarkan dose-nya itu beda-beda gitu ya. Dosis kayak orang kan makan minum obat mau 1 kali, 2 kali, 3 kali kan beda-beda gitu ya. Dosisnya ini melihat hubungan antara hal tersebut, apakah menurun, meningkat, ataupun bentuknya parabola gitu ya. Nah, itu yang refill preference. Lalu bedanya apa nih antara tadi real market price dengan refill preference ini atau production function approach ini? Pendekatannya kita sebut dengan change on kita sebut change on productivity atau production function approach. Jadi kita melihat lingkungan itu sebagai input gitu ya dalam pendekatan fungsi produksi atau production function approach ini. Metode refill preference mengasumsikan terhadap hubungan langsung dan tak langsung antara marketed goods, services dengan non-marketed goods or services. Ini yang banyak digunakan terutama untuk mengevaluasi dampak perubahan kualitas lingkungan, misalkan hujan asam atau polusi pada pertanian. Adam et al. Nah, ini yang satu nanti yang teman-teman akan lakukan summary gitu ya, pertanian. Bagaimana menggunakan production function approach akibat ada perubahan kualitas lingkungan, dan juga perikanan. Jadi ada 2 paper ya, ada 2 paper yang akan teman-teman lakukan, satunya tentang agriculture, pertanian, yang satunya tentang fishing atau perikanan, gitu ya. Ini yang ceritanya perubahan lingkungannya menjadi lebih buruk, gitu kan ya. Ada juga yang perubahan lingkungannya lebih baik. Di sini kan dia menggunakan irigasi. Berarti berapa peningkatan produksi pertaniannya akibat irigasi tersebut, gitu kan ya. Nah, ini contohnya nih. Contohnya, layanan barang atau jasa lingkungan sebagai input dalam produksi yang menghasilkan utility. Perubahan kuantitas atau kualitas atribut lingkungan menyebabkan perubahan output yang dipasarkan. Nilai perubahan atribut lingkungan diproksi dari perubahan nilai pasar produk.
Contohnya berapa nilai rumput pangan yang tidak memiliki nilai pasar. Nih gambarnya yang gambar kanan ini ya. Yang mau kita nilai adalah ladang rumput ini gitu ya. Ladang rumput ini yang kita nilai. Tapi dia nggak punya nilai pasarnya. Maka kita nilainya gimana? Kita menilai dari produksi apanya susu si sapi ini ceritanya ya dalam ini. Si susu sapi ini. Ketika rumputnya masih hijau, dia bisa memproduksi susu berapa banyak nih, gitu kan ya? Setelah rumputnya agak kuning gitu ya, ataupun rumputnya semakin sedikit, dia bisa memproduksi susu berapa banyak. Nah, selisihnya itu yang kita gunakan. Karena rumput nggak ada, kita nggak tahu harga pasarnya, tetapi kita tahu susu ada harga pasarnya, gitu kan ya? Sehingga kita bisa memproduksi, apa namanya? Memproksi gitu ya, memproksi daripada perubahan kualitas daripada apa namanya rumput ini dari perubahan harga susu. Ceritanya seperti itu, gitu kan ya. Jadi apa bedanya dengan real market price? Kalau real market price kita tahu harga barang tersebut, gitu ya. Kita kali kuantitinya, gitu kan ya. Kalau ini kita tidak tahu harga barang tersebut, tapi kita tahu ada barang lain yang punya hubungan dengan barang tersebut. Dalam ini adalah susu sapi, ya kan? Hubungannya dengan rumput, gitu kan ya? Hubungannya dengan rumput. Beda sama real market price. Kalau real market price itu kita tahu benar-benar harga rumputnya berapa. Tapi kita nggak tahu harga rumputnya berapa, kita tahu harga susunya. Sehingga dua tahap ya. Kita tahu korelasinya dulu, hubungannya dulu, baru kita kali dengan harganya. Sehingga ini kenapa hal itu bisa kita lakukan? Karena di sini kita tahu konsep umum yang mendasari pendekatan change on productivity atau production function approach, karena aliran barang dan jasa dalam ekonomi sumber daya dan lingkungan itu seperti perputaran ini ya, circular ini ya. Kita tahu sumber daya alam dan lingkungan di sini dia digunakan sebagai bahan baku oleh perusahaan, dia juga sebagai jasa lingkungan kepada rumah tangga. Perusahaan memproduksi menjadi barang, diberikan dijual kepada rumah tangga sehingga dia dapat pendapatan, gitu kan ya. Untuk memproduksi dia juga butuh tenaga kerja, maka ada jasa dari rumah tangga, itulah jadi pendapatan rumah tangga. Setelah barangnya jadi, gitu ya, ada sisa-sisanya itu kembali lagi yang kepada lingkungan. Baik bentuknya sisa produksi, lingkungan, limbah, ataupun limbah domestik dari rumah tangga. Itu kenapa jadinya kita bisa mempunyai dasar bahwa oh ini emang ada hubungannya ya susu sama apa namanya rumput. Ternyata ada ya, gitu ya, susu sama Ingin rumput. bertanya Pak, Iya, Bincar gimana? di direct proxy ini kan Pak, kita tadi sudah jelaskan contohnya, yaitu antara susu sapi dan rumput. Bagaimana pengaruh ketika rumput hijau terhadap produksi susu sapi dan ketika rumput gersang terhadap susu sapi. Nah, pertanyaan saya Pak, kan yang variabel-variabel terhadap kuantitas dan kualitas susu sapi itu kan Pak ada beragam. Salah satunya tadi padang rumputnya, tetapi ada juga variabel lain seperti bagaimana perawatannya, bagaimana kondisi iklim di peternakan tersebut, dan lain-lain. Pertanyaan saya Pak, bagaimana caranya kita agar mengontrol variabelnya hanya fokus di rumput dan mengesampingkan variabel-variabel lain Pak? Oke, baik. Makasih Mas Bincar, pertanyaannya sangat bagus. Ini kita mau ngitung perubahan susu, perubahan lingkungan dengan susu. Tadi padahal susu itu hubungannya banyak ya, nggak cuma rumputnya doang, gitu kan ya, nggak cuma rumputnya doang, gitu ya. Ada banyak yang mempengaruhi susu. Memang seperti itu. Biasanya dalam prakteknya nanti kita menggunakan pendekatan-pendekatan ekonometri salah satunya ya. Pendekatan-pendekatan ekonometri kita tempel juga tuh faktor-faktor lainnya, gitu kan ya. Mungkin ada banyak, ada puluhan, gitu kan ya. Yang paling penting yang mana? Sehingga kita bisa memisahkan dan pengaruh karena lingkungan dengan pengaruh yang lainnya, gitu ya.
Nah, itu juga yang nanti yang teman-teman baca ya di 2 paper yang saya yang saya berikan gitu ya. Itu dia menggunakan ada yang menggunakan pendekatan ekonometri selain juga pendekatan modeling yang lain gitu ya. Gitu Bincar. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjutkan lagi. Sehingga kita tahu konsepnya seperti apa untuk pendekatan preference direct proxy. Kita tahu di sini ada fungsi produksi Q, gitu ya. Q itu adalah produksi daripada susu, misalkan di sini ya. Produksi adalah susu, itu merupakan fungsi daripada apa nih? F, XM. XM itu adalah factor of other marketed inputs. Nah, tadi yang ditanyakan Bincar, ya kan ya. Misalkan kalau susu yang mempengaruhi harga susu, quality susu itu berarti ya misalkan adalah mesinnya, gitu kan ya, tenaga kerjanya, gitu kan ya. Nah, itu masuk ke dalam XM. Lalu kita juga masukin fungsinya terhadap environmental yang tidak punya market value, gitu kan ya. Salah satunya tadi adalah rumput tadi, gitu ya. Kualitas daripada rumput tadi, kualitas dan kuantitas daripada rumput tadi, gitu kan ya. Itu bisa kita masukkan ke sana. Maka kita masukkan kepada fungsi biayanya yang kita lihat di sini terdiri daripada yang tadi juga XM, XE, dan juga Q tersebut. Yang Q tersebut juga dipengaruhi oleh XM dan XE tadi. Lalu kita cari nilai profitnya. Profitnya itu tinggal P kali Q. Cuman kita tahu Q-nya itu fungsi daripada XM dan XE, dikurang juga biayanya. C itu ya. C tersebut gitu kan ya, atau bisa juga menggunakan kalau di sini karena kita menggunakan profit untuk susu, maka kita gunakan XM-nya saja gitu kan, dikali wage. W itu kan wage ya, biasanya kita sebut wage, atau kalau di sini dikatakan factor of prices marketed inputs. Nah, bagaimana pengaruhnya nih? Pengaruhnya bagaimana? Kita ngelihat kalau misalkan kualitas atau kuantitas rumput tersebut semakin baik, yaitu dari XE ke XE1, maka kita akan lihat adanya perubahan profit tersebut dari perubahan kuantiti daripada susu tersebut. Ceritanya di sini gitu ya. P fungsi daripada F XM XE1 berarti setelah ada perbaikan kualitas lingkungannya, dikurang F XM XE sebelum ada perbaikan kualitas lingkungan. Yang bisa kita lihat di sini XM sama dengan XM ya. Berarti kita anggap apa? Yang lain itu sama, tidak berubah. Nah, caranya itu yang menggunakan teknik-teknik ekonometri itu, gitu kan ya, untuk melihat suatu perubahan karena dalam ekonometri itu bisa kita melihat perbedaan angka-angka gitu ya. Ada angka-angka di sana, oh ini karena perubahan misalkan tenaga kerja, harga susunya meningkat karena misalkan tenaga kerjanya nambah gitu kan ya, mesinnya lebih baik. Nah, itu nanti ada angka-angkanya sendiri sehingga kita bisa memisahkan, oh yang khusus untuk XE ini, yang XE1 ini adalah perubahan rumput adalah sekian juga gitu kan ya. Nah, bagaimana mempengaruhi produsen dan konsumen? Kita bisa menggunakan itu ya, surplus produsen dan surplus konsumen seperti di gambar nih. Misalkan harganya adalah P1 awalnya, maka surplus konsumennya tadinya berarti P1, C, dan A ya, kalau ada titik lagi A di sini ya, segitiga ini misalkan ya. Dengan adanya perubahan harga menjadi P2, berarti kan sekarang jadi A, P2E. Berarti ada perubahan surplus konsumen P1, P2E, C. Gitu kan ya. Surplus produsen juga begitu ya. Tadinya berarti surplus produsennya adalah P1BC, jadi P2AE, gitu kan ya. Sehingga ada perubahan surplus produsennya. Ada yang berkurang karena harganya, tapi ada yang menambah karena kuantitinya. Sehingga kita tahu benefitnya adalah perubahan dari BA, AB, C, E sini gitu ya. Itu kalau mau kita lihat. Tapi teman-teman udah belajar semua kemarin ya, surplus produsen apa, surplus juga apa. Nah, secara fungsi seperti apa? Nih nanti yang teman-teman lihat secara detail ya, secara detail di papernya. Nanti teman-teman akan detail ini. Pertama, tentukan hubungan teknis marketed output Q dengan input lingkungan X.
Di sini yang tadi ya, Q fungsi daripada XM dan XE. Kalau teman-teman pernah ingat, nanti di paper juga ada ya yang saya suruh baca. Production function daripada ikan itu kalau nggak salah kan seperti itu ya, parabola terbalik ya, seperti parabola terbalik. Nah itu contohnya salah satu fungsinya, fungsi daripada ikan, gitu kan ya, fungsi daripada ikan, daripada XM per XE-nya. Lalu gimana harga marketed output-nya dengan adanya perubahan lingkungan. Nah ini nomor 2, delta Q per delta X. Berarti kita pakai turunan, gitu ya. Kalau secara matematik, berapa sih perubahan marketed output akibat perubahan input? Kita tahu berarti cari harga marketed output-nya PQ, maka nomor 4 kita bisa estimasi juga perubahan harga daripada non marketed input tersebut. Kalau tadi adalah rumput tersebut dengan cara seperti apa? Kita lihat perubahan kualitas daripada susu, kuantiti daripada susu dikalikan dengan harga susu tersebut. Nah, itu menggambarkan harga daripada rumputnya, baru dikali dengan berapa nih perubahan rumputnya, gitu kan ya. Kerusakan rumputnya misalkan berapa hektar, tinggal dikali tersebut, gitu kan ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, nomor 5 ini kan hampir sama ya dengan market value-nya, gitu ya. Quantity, cuman di sini ngambilnya bukan jumlah kuantitinya, tapi perubahan kuantitinya dikali harganya, gitu ya. Kendalanya karena kita nggak punya harga ini, gitu kan ya, maka kita menggunakan beberapa langkah ini, gitu kan ya. Kita cari dulu production function-nya seperti apa, perubahannya berapa karena perubahan lingkungannya, baru kita kalikan harganya, gitu ya. Tapi kadang-kadang itu juga tidak memungkinkan, gitu kan ya. Maka biasanya PE ini juga bisa diganti dengan PQ, berarti langsung harga susunya gitu ya. Langsung dengan harga susunya. Itu yang bisa diberikan. Ini referensinya, itu nanti teman-teman untuk bisa lebih memahami ini, gitu ya. Saya nggak tahu lebih paham apa lebih pusing nanti ya. Lebih paham apa lebih pusing gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat itu rumusnya banyak banget nanti ya. Makanya saya minta untuk bacanya pelan-pelan saja, gitu ya. Saya juga tidak mengharapkan teman-teman paham semuanya, gitu ya. Paham semuanya, tapi minimal pernah melihat, oh kayak gini ya, kayak gini, sehingga nanti ketika masuk ke dalam dunia nyata, dunia kerja, gitu ya, suruh nilai ini, oh saya tahu nih Pak, gitu kan ya. Saya baca dulu ya Pak ya, saya tahu apa yang harus saya baca, minimal seperti itu, gitu ya. Izin bertanya Pak. Oh iya Mbak Mika, gimana Mbak Mika? Tadi untuk yang real market price Pak, kan itu untuk asumsi bahwa semua biayanya, harga-harganya itu sudah diketahui ya Pak. Tapi kalau misalkan pada praktiknya ternyata ada data-data yang itu tuh kurang lengkap gitu Pak di wilayah tersebut. Misalkan kayu ulin tidak di semua wilayah, kemudian diganti dengan kayu bingkirai. Nah itu apakah bisa menggunakan komponen harga pengganti gitu Pak di metode real market price ini? Baik, itu pertanyaan bagus ya. Pak, kalau dalam penelitian nanti kan kendalanya banyak ya Pak ya, gitu ya. Contohnya tadi ya, ada harga satu yang tidak diketahui, tapi kita bisa harga penggantinya gitu ya. Kalau memang ada dasarnya, saya pikir nggak ada masalah juga gitu ya. Kalau ada dasarnya itu sangat memungkinkan, terutama misalkan yang bagaimana kita mencari dasarnya, kita cari dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Penelitian-penelitian sebelumnya ketika dia nggak ada harga pasarnya, dia menggunakan data apa sih gitu kan ya. Dia menggunakan data apa sih gitu kan ya, itu sangat memungkinkan sekali gitu ya. Tetapi biasanya kalau kayak kayu gitu ya, itu banyak ya harganya karena kayu itu diperdagangkan luas sampai tingkat internasional, gitu kan ya, sampai tingkat internasional. Jadi sangat memungkinkan itu bisa dilakukan, dan real market price memang utamanya kalau memang datanya tersedia seperti tadi ya, data-data barang yang mau kita nilai itu tersedia, gitu. Gitu Mbak Nike. Baik, bisa dipahami Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, Arno, gimana Arno? Terkait dengan ini Pak, kurva yang grafik yang tadi Pak. Gimana yang tuh? Metode kedua. Ya, yang metode kedua. Saya ingin
mengkonfirmasi dikit, Pak. Berarti kan dari yang kurva yang paling bawah Ya, yang itu produsen berarti, surplus. iya Pak, itu kan berarti adanya pengaruh, misalkan kayak kasus tadi Pak, adanya pengaruh kualitas eh, rumput yang baik itu akan mempengaruhi harga terhadap eh, produk susunya. Nah, kenapa dalam hal ini semakin adanya perubahan lingkungan yang mana untuk memperbaiki hasil dari perubahan lingkungan ini malah kuantitas yang dihasilkan itu malah berkurang, Pak. Seperti di grafik itu kan dia dari Q2 ke Q1, Pak. Oke, baik. Makasih, Pak. Kenapa justru malah perbaikan lingkungan jadi berkurang ya? Kalau di sini kalau kita lihat dengan adanya perbaikan lingkungan sebenarnya ini bertambah karena awalnya adalah di Q1 di equilibrium yang C ya. Setelah meningkat dia ada di equilibrium yang B, yang E ya kan? Kalau kita lihat di sini surplus konsumennya makanya naik gitu ya. Tetapi saya paham apa yang dikatakan dengan apa yang dikatakan Arnold tadi. Artinya apa? Itu justru yang mau kita cari dulu gitu ya. Ketika adanya suatu perubahan lingkungan, ini tuh sebenarnya korelasinya positif atau negatif gitu. Intinya tuh seperti itu gitu ya. Setelah kita tahu ini korelasinya adalah positif atau negatif, maka bisa kita gambarkan gitu ya. Ini sebenarnya kuantitinya naik atau kuantitinya turun. Harganya naik atau harganya turun. Gitu kan ya. Setelah itu baru kita dapatkan produser surplusnya, consumer surplusnya. Kita bisa dapatkan itu. Nah, itu biasanya menggunakan teknik-teknik ekonometri, gitu kan ya. Nanti kalau teman-teman udah melakukan tugas akhir gitu ya, mengambil ekonomi SDA tuh banyak tuh kakak-kakak kalian tuh mulai belajar ekonometri, walaupun yang sederhana ya, walaupun yang sederhana sehingga yang dikatakan Mas Arnold, dikatakan Mas Bincar tadi, faktor-faktornya apa aja, kita ngambil faktor-faktornya apa aja dari penelitian terdahulu gitu ya. Yang mempengaruhi susu apa aja ya kita list dari penelitian terdahulu. Oh, penelitian terdahulu mengatakan A, B, C, D, Pak. Maka itu yang kita coba dapatkan. Gitu kan ya. Lalu kita lihat Pak, oh Pak kalau ini itu ada secara teori negatif gitu kan ya, atau secara teori positif, atau secara teori justru bisa negatif bisa positif gitu kan ya, sehingga bisa ke atas bisa ke bawah gitu hasil kita, baru nanti kita gambarkan dari situ bisa kita dapatkan producer surplusnya berapa, consumer surplusnya berapa gitu ya. Itu teman-teman kalian ya yang sudah melakukan hal itu banyak ya, yang terutama yang penelitiannya menggunakan ekonomi sumber daya alam, karena saya taunya itu doang yang saya yang saya bimbing rata-rata yang menggunakan mengambil ekonomi SDA. Gitu Mas Arnold. Jadi gambar itu memperlihatkan perubahan sebenarnya ya, perubahan daripada kualitas atau kuantitas daripada susunya dari perubahan lingkungannya gitu ya. Itu ilustrasi aja. Ada lagi Mas Arno? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, kalau nggak ada selanjutnya gantian ya. Saya mau mendengar presentasi gitu ya. Presentasi dari teman-teman kita yang sudah melakukan presentasi, yang sudah membuat ini ya. Di sini ada yang saya lihat ada kelompok 6. Kelompok 6 siapa aja ya? Kalau nggak salah laki-laki semua deh. Iya Pak, ada 4 orang Pak. Ada Roja, Yakub, sama Faiz sama saya Pak. Ya, silakan perkenalkan dulu grupnya ya, lalu bisa presentasi. Silakan Mas Bani dan teman-teman. Izin untuk share screen, Pak. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kali ini kelompok saya mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan hasil rangkuman kami. Sebelumnya anggota dari kelompok 6 ada saya sendiri, Abdul Razak Maulana, kemudian Bani Sanugi Ginting, Faiz Irfananda Purnomo, dan Yakub Khairuddin. Bisa dilanjut slide-nya. Pendahuluan. Penggunaan tingkat diskonto yang tidak konsisten mengakibatkan analisis manfaat biaya atau CBA ini bervariasi. Analisis manfaat biaya digunakan dalam pengambilan keputusan terhadap investasi fisik, sosial, dan inisiatif peraturan. Nah, di sini itu terdapat proyek intragenerasi dan antargenerasi. Intragenerasi periodenya itu tidak lebih dari 50 tahun dan dengan diskon sebesar 3,5%. Dengan asumsi tidak ada crowding out investasi swasta. Kemudian untuk antar generasi ini terdapat beberapa ketentuan di mana investasi dengan harga bayangan modal atau shadow price of capital itu sebesar 1,1 dan diskon 3,5% jika ada investasi yang keluar. Nah, apabila tidak ada investasi yang keluar, maka diskontonya itu menggunakan tingkat menurun waktu. Jika investasinya tidak ada, maka konversi 50 tahun pertama menjadi sama dengan konsumsi dengan menggunakan harga bayangan 1,1, kemudian diskon 3,5%, dan diskon setelah 50 tahun pertama menggunakan tingkat penurunan waktu. Nah, untuk hubungan konsistensi dan cost benefit analisis ini, jadi konsistensi diperlukan guna menghilangkan pilihan tingkat diskonto yang sewenang-wenang sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih terarah. Tanpa alasan yang jelas dan spesifik tentu akan berpengaruh terhadap analisis manfaat biaya. Nah, alasan ketidakkonsistensian ini melemahkan cost benefit analysis terdapat 3 hal. Yang pertama, kurangnya konsensus terkait tingkat diskon sosial mengakibatkan berkurangnya keselarasan intelektual. Kemudian rekomendasi analisis manfaat biaya terhadap rencana proyek, program, dan peraturan menjadi bervariasi tergantung pemilihan tingkat diskonto. Kemudian penggunaan tingkat diskonto yang bervariasi oleh tiap lembaga mengakibatkan kesalahan pada penilaian proyek. Bisa dilanjut. Nah, teori tingkat diskon sosial. Yang pertama, diskon intragenerasi. Pilihan masyarakat harus mencerminkan preferensi individu di mana biasanya positif, yaitu menuntut kompensasi ketika meninggalkan masa kini untuk kompensasi masa depan. Apabila keuntungan bersih di masa depan melebihi kompensasi biaya saat ini, dengan menggunakan tingkat marginal individu menabung, maka proyek tersebut lulus uji kompensasi potensial. Kemudian diskon antar generasi, masalah muncul ketika suku bunga dan tingkat pertumbuhan bervariasi dari waktu ke waktu. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian di masa depan. Penilaian tingkat diskonto sosial pada proyek antar generasi atau diskon antar generasi. Pertama, meninjau teori diskon sosial dan metode diskon alternatif. Kedua, menyarankan proksi yang sesuai dengan parameter metode alternatif dan memberikan perkiraan empiris dari proksi menggunakan data terbaru dan data historis. Ketiga, merangkum rekomendasi mengenai tingkat diskon yang sesuai. Keempat, membandingkan rekomendasi dengan praktik diskon dari pemerintah. Lanjut. Nah, pada diskon intragenerasi terdapat metode shadow price of capital. Rumusnya untuk yang rumus
rumus shadow price of capital ini sama dengan I per C, di mana I adalah tingkat bersih pengembalian modal setelah depresiasi dan C merupakan tingkat bunga konsumsi. Nah, rumus ini diturunkan menjadi S aksen di mana terdapat tambahan F dan A. F merupakan tingkat depresiasi modal dan A merupakan sebagian dari pengembalian modal yang diinvestasikan kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bani Sanugi Ginting. Baik, terima kasih Roja. Di sini saya Bani Ginting akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Di sini saya akan membahas mengenai alternatif metode discounting intragenerasi, yaitu diskon pada ROI, metode biaya peluang sosial tertimbang, atau tingkat obligasi pemerintah. Kita ketahui bahwa banyak analis berpendapat untuk mendiskontokan semua arus daya dan manfaat pada pengembalian marginal sebelum pajak atas investasi. Namun, seperti biasanya, beberapa biaya akan menggantikan konsumsi. Dengan demikian, metode ini umumnya tidak valid. Metode lain yang umumnya tidak valid berdasarkan harga pasar adalah dengan membuat tingkat diskonto sosial sebagai rata-rata tertimbang dari CRI dan ROI. Metode ini dikenal sebagai metode Weighted Social Opportunity Cost atau WSOC. Namun, itu tidak akan memberikan NPV sama dengan menggunakan metode CRI SPC. Beberapa analis juga merekomendasikan diskon pada tingkat obligasi pemerintah. Tingkat ini bisa untuk obligasi dengan jangka waktu rata-rata hingga jatuh tempo semua utang pemerintah, atau seseorang dapat memilih tingkat obligasi dengan jangka waktu yang sesuai dengan proyek. Secara implisit, metode ini mengasumsikan bahwa proyek tersebut sepenuhnya dibiayai oleh utang dan bahwa ada pasokan luar negeri yang elastis tak terhingga. Kemudian ada metode lain, yaitu diskon menggunakan metode tingkat pertumbuhan optimal atau optimal growth model. Metode optimal growth model ini menolak gagasan bahwa pilihan sosial harus mencerminkan preferensi individu seperti yang disebutkan dari suku bunga pasar. Salah satu alasan penolakan tersebut adalah karena pasar modal tidak sempurna dan konsumen individu tidak berperilaku seperti yang diasumsikan oleh model ekonomi standar pilihan intertemporal. Dalam model optimal growth model atau OGR ini terdapat rumus, yaitu O sama dengan D plus GE. Jadi D itu mengukur tingkat di mana masyarakat mendiskontokan kesejahteraan atau utilitas konsumsi per kapita di masa depan. O ini mencerminkan murni preferensi untuk kesejahteraan di masa sekarang atas masa depan, terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian D ini menunjukkan tingkat pertumbuhan konsumsi per kapita. Sedangkan G sama E itu G itu menunjukkan tingkat pertumbuhan konsumsi per kapita, dan E menunjukkan nilai absolut dari tingkat di mana nilai marginal dari konsumsi tersebut menurun seiring dengan meningkatnya konsumsi per kapita. Kemudian di sini diskon antar generasi menggunakan tarif diskon yang menurun antar waktu. Tidak ada cara yang jelas untuk memutuskan kapan suatu proyek bersifat intragenerasi atau antargenerasi. Namun dalam banyak keadaan, mereka yang belum lahir ketika sebuah proyek dimulai akan terpengaruh olehnya, baik sebagai penerima manfaat atau beban sebagai pembayar pajak atau keduanya juga bisa terjadi. Mereka yang hidup menanggung sebagian dari biaya awal, tetapi mungkin tidak hidup untuk menuai manfaatnya. Isu antar generasi sering berkaitan dengan proyek dengan dampak lingkungan, termasuk upaya mengurangi pemanasan global dengan pengurangan gas rumah kaca, melestarikan keanekaragaman hayati melalui perlindungan ekosistem yang unik, dan penyimpanan limbah radioaktif. Diskon pada tingkat diskonto yang konstan dapat menimbulkan dilema etika.
perlu kita ketahui juga bahwa ada berbagai tanggapan terhadap masalah kesetaraan antar generasi yang timbul dari proyek lingkungan jangka panjang. Beberapa berpendapat bahwa biaya dan manfaat dari semua proyek harus diskontokan menggunakan tingkat diskonto konstan berdasarkan ROI. Bahkan ketika itu terjadi jauh di masa depan. Yang lain menyarankan untuk menangani masalah ekuitas antar generasi secara langsung daripada menyesuaikan SDR atau mendiskusikan merumuskan kembali fungsi kesejahteraan sosial sehingga generasi memberikan bobot pada unitasnya sendiri dan bobot atau diskon pada unitas generasi mendatang. Di sini untuk melihat mengapa tingkat diskonto menurun saat berlaku untuk learning yang terjadi di kemudian hari, pertimbangkan contoh bahwa ini. Di sini ada contoh di mana misalkan sebuah proyek memberikan manfaat tunggal sebesar 1 miliar dalam 400 tahun. Misalkan lebih lanjut bahwa ada peluang 50% bahwa tingkat diskon konstan itu sesuai selama periode ini menjadi 7% dan peluang 50% itu akan menjadi 1%. Jadi bisa meningkat atau bisa menurun 7% atau 1% begitu. Orang mungkin membayangkan bahwa kita harus merata-ratakan kedua tarif ini. Jadi dapat nanti tingkat diskon 4%. Namun pernyataan ini tidak benar karena hasil NPV diskon tersebut akan miss seperti itu. Namun hasil NPV faktor dari tingkat diskon 7% dan 4% harus di rata-rata yang menghasilkan NPV yang diharapkan sama dengan 1 miliar itu sekitar 9 miliar. Itu ini setara dengan menggunakan satu diskon tertentu sekitar 1,2%. Akibatnya tingkat diskon yang lebih besar hampir sepenuhnya mendiskontokan diri sendiri dari rata-rata. Efeknya tumbuh dalam cakrawala waktu yang lebih lama dan lebih lama, menghasilkan tingkat diskonto yang menurun seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah proksi dan tingkat estimasi tingkat diskon sosial. Sebelum menggunakan 3 metode utama, yaitu CR, ISPC, OKR, dan diskonto penurunan waktu, kita menentukan proksi sesuai dengan parameter yang dibutuhkan masing-masing metode. Pada prinsipnya, seseorang harus menggunakan nilai masa depan yang diharapkan untuk setiap periode masa depan dalam analisis. Untuk proyek jangka panjang, dengan diskon antar generasi, kami secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian dengan tarif masa depan. Next. Memperkirakan tingkat suku bunga konsumsi. Proksi yang paling banyak digunakan untuk tingkat yang dapat diperoleh konsumen atau penabung dengan menunda konsumsi saat ini untuk konsumsi di masa depan adalah pengembalian tabungan nyata setelah pajak. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan, yaitu apa aset yang paling tepat untuk menghitung hasil nominal. Kedua, bagaimana seharusnya inflasi yang diharapkan itu dapat diukur. Ketiga, selama periode waktu berapakah hasil yang diharapkan dan nyata dapat diperkirakan. Ada 2 argumen yang menyarankan bahwa metode CRI harus diukur dengan pengembalian aset tanpa risiko. Yang pertama, pemerintah dapat secara efektif mengurangi risiko non-sistematis yang ditanggung oleh warga negara. Yang kedua, memisahkan masalah risiko dan diskonto dengan mengubah arus manfaat bersih menjadi ekuivalen kepastian. Next. Memperkirakan bayangan harga modal untuk metode CRI SPC. Proksi terbaik untuk ROI adalah tingkat real sebelum pajak pada obligasi korporasi. Meskipun kami mengakui beberapa analisis akan berpendapat untuk pengembalian rata-rata juga mencakup ekuitas. Ada 4 alasan yang digunakan, 4 alasan untuk menggunakan tingkat obligasi daripada ukuran rata-rata pengembalian ekuitas. Yang pertama ada menghindari keharusan memperkirakan tarif pajak perusahaan marginal yang efektif, karena perusahaan dapat mengurangi bunga yang dibayarkan pada pemegang obligasinya sebelum menghitung penghasilan kena pajaknya. Perusahaan akan menyamakan pengembalian sebelum pajak yang diharapkan atas investasi dengan tingkat
sebelum pajak yang harus dibayarkan atas obligasinya. Jadi hasil obligasi adalah proksi langsung yang baik untuk ROI. Yang kedua, menggunakan ukuran berdasarkan pengembalian rata-rata terhadap ekuitas akan menyebabkan tingkat yang terlalu tinggi karena hasil investasi marginal lebih rendah dari rata-rata. Yang ketiga, timbal hasil obligasi tersedia secara bersamaan, sedangkan rata-rata pengembalian ekuitas harus dihitung dengan melihat kembali periode historis dan akan sangat bervariasi sesuai dengan periode yang dipilih. Alasan terakhir, pengembalian investasi ekuitas mengandung premi untuk menanggung resiko ekstra memegang ekuitas tersebut. Next. Selanjutnya akan selanjutnya itu terkait memperkirakan tingkat diskon sosial berdasarkan model tingkat pertumbuhan optimal. Nah, untuk memperkirakan social discount rate menggunakan optimal growth rate model, kita memerlukan perkiraan elastisitas utilitas konsumsi marginal sosial terhadap konsumsi per kapita atau yang disimbolkan dengan E, kemudian tingkat diskon utilitas atau D, dan tingkat pertumbuhan konsumsi per kapita atau G. Salah satu cara untuk memperkirakan G adalah untuk meregresi logaritma natural dari konsumsi agregat per kapita, real, tepat waktu, dan menggunakan koefisien kemiringan. Nah, Brand, pada tahun 1994 menyatakan bahwa E harus antara 0 dan 1 dengan 0,5 sebagai patokan. Sedangkan Arrow berpendapat bahwa individu mengungkapkan nilai-nilai mereka sendiri dengan pengambilan risiko dan perilaku pilihan antar waktu. Mereka menyarankan bahwa elastisitas individu dari utilitas marginal konsumsi terletak antara 1 dan 2. Nah, di sini ada banyak perdebatan tentang nilai D, semenjak Ramsey memberikan pendapat bahwa nilai D secara etis tidak dapat dipertahankan untuk menggunakan nilai positif, karena ini akan mengurangi kesejahteraan generasi mendatang dibandingkan dengan generasi sekarang. Namun, Arrow menunjukkan bahwa menimbang kesejahteraan semua generasi secara merata menghasilkan tingkat penghematan yang sangat tinggi yang dibutuhkan dari generasi saat ini. Arrow menyarankan angka sekitar 1% untuk D dan memberikan contoh perhitungan sebagai berikut. Dengan perkiraan G sama dengan 2,3%, E sama dengan 1, dan D sama dengan 1%, maka diperoleh O sebesar 3,3%. Analisis sensitivitas dengan E berkisar antara 0,5 dan 1,5, dan dengan G bervariasi antara 2 dan 2,5%, menyiratkan O berkisar antara 2% hingga 4,8%, atau pembulatan antara 2% hingga 5%. Dengan demikian, penulis merekomendasikan menggunakan perkiraan pusat dari O sebesar 3,5% dengan analisis sensitivitas sebesar 2% dan 5%. Kemudian memperkirakan shadow price of capital untuk metode OGR SPC. Nah, metode OGR SPC menimbang aliran investasi di SPC, tetapi menggantikan C dengan O dalam persamaan 2, dan mendiskon ekuivalen konsumsi yang dihasilkan dari konsumsi mengalir di O. Menggunakan perkiraan pusat dari O sama dengan 3,5% dan pengembalian investasi marginal I sama dengan 4,5% untuk tingkat depresiasi modal F sama dengan 10%, dan bagian dari pengembalian kotor atas modal yang diinvestasikan kembali A sama dengan 11% menghasilkan S aksen sama dengan 1,09. Mempertimbangkan rentang yang ditunjukkan pada tabel 1 pada jurnal dan mengakui bahwa SPC model cenderung konservatif untuk nilai yang lebih tinggi dari O. Nah, kemudian O sama dengan 3,5% disarankan dengan S aksen sama dengan 1,1 sebagai perkiraan terbaik, dan O 2% dengan S aksen sama dengan 1,3, dan O sama dengan 5% dengan S aksen 1 untuk keperluan analisis sensitivitas. Kemudian memperkirakan SDR. Terlepas dari apakah analisis percaya bahwa mereka harus menggunakan CRI SPC, metode OGR atau varian OGR SPC, mereka menghadapi masalah, yaitu nilai parameter dalam 50, 100, atau 300 tahun tidak diketahui. Seperti dikemukakan di atas, membiarkan ketidakpastian ini berarti bahwa tingkat yang lebih rendah harus digunakan untuk mengurangi arus konsumsi yang terjadi lebih lanjut di masa depan. Nah, menurut Weizmann, meminta melakukan penelitian dengan melibatkan ekonom untuk memberikan suatu tarif real untuk digunakan dalam mendiskontokan biaya dan manfaat perubahan iklim global, dan menemukan bahwa distribusi frekuensi tarif responden mendekati distribusi gamma. Nah, temuan utamanya yaitu setiap responden percaya
pada tingkat diskonto yang konstan. Penyebaran opini yang luas menyebabkan SDR menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Kemudian Newell dan Pizer mengikuti pendekatan yang berbeda berdasarkan perilaku historis suku bunga. Padahal mereka menganggap ketidakpastian dalam meramalkan tingkat yang akan berlaku di masa yang akan datang yang lebih jauh. Nah, di sini ditampilkan tabel terkait dengan nilai estimasi terbaik untuk tingkat diskon sosial. Ada kesepakatan bahwa arus investasi harus diberlakukan berbeda dari arus konsumsi dan dikalikan dengan harga bayangan modal sebelum discounting. Pandangan ini dimasukkan ke dalam SDR yang direkomendasikan. Ada juga beberapa dukungan untuk pandangan bahwa harga pasar dapat berfungsi sebagai dasar untuk SDR. Kemudian gambar 1 menyajikan diagram alir yang merangkum cara menentukan metode dan tarif diskonto yang paling tepat. Untuk menjawab dua pertanyaan kritis, yaitu apakah proyek memiliki biaya atau manfaat antar generasi yang terjadi setelah waktu 50 tahun, dan apa ada alasan untuk percaya bahwa proyek tersebut akan menekan investasi swasta. Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, tadi sudah digambarkan di slide sebelumnya, yaitu ada empat kemungkinan. Yang pertama, jika proyek tidak memiliki dampak antar generasi dan tidak menekan investasi swasta, maka analisis dapat dengan mudah mendiskontokan perkiraan pusat berdasarkan metode OGR sebesar 3,5% yang ditampilkan di kotak A. Kemudian yang kedua, jika proyek tidak memiliki dampak antar generasi, tetapi ada alasan untuk percaya bahwa proyek tersebut akan menekan investasi swasta, maka analis harus mengubah arus investasi menjadi konsumsi yang setara dengan mengalihkannya dengan perkiraan pusat untuk SPC sebesar 1,1 dan kemudian mendiskon ekuivalen konsumsi dan arus konsumsi sebesar 3,5% yang ditampilkan pada kotak B. Kemudian jika proyek memiliki dampak antar generasi dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa proyek tersebut akan menekan investasi swasta, maka disarankan untuk menggunakan skala penurunan waktu dari tingkat diskonto seperti ditampilkan di kotak C. Kemudian situasi terakhir berkaitan dengan proyek yang memiliki dampak antar generasi dan kemungkinan ada menjadi crowding yang signifikan dari investasi swasta. Dalam hal ini diusulkan agar analis menggunakan metode hibrida, di mana kotak B untuk 50 tahun pertama dan kemudian kotak C untuk sisa proyek. Kemudian pendekatan praktek diskon di Amerika Serikat. Perbandingan praktek diskon di Amerika Serikat. Tarif yang ditentukan di pemerintah federal Amerika Serikat cenderung cukup tinggi, tetapi memiliki tren yang cenderung lebih rendah. Misalnya pada tahun 1970-an dan 1990-an, OMB mengharuskan sebagian besar agensi menggunakan tingkat diskonto nyata sebesar 10%. Tingkat ini dimaksudkan untuk mendekati biaya peluang modal diukur sebagai tingkat pengembalian real marginal sebelum pajak atas investasi swasta. Namun baru-baru ini OMB, yaitu pada tahun 1996, telah merevisi angka ini menjadi 7%. Tarif baru ini didasarkan pada bentuk modal dengan hasil rendah, misalnya perumahan, serta modal perusahaan dengan hasil tinggi. Ini menyarankan lembaga yang ingin menggunakan tingkat bunga konsumsi, harga bayangan modal, atau metode tingkat pertumbuhan optimal untuk berkonsultasi dengan OMB sebelum melakukan analisis. Kesimpulan, ada banyak perdebatan mengenai metode pendiskontoan yang tepat, serta cara terbaik untuk memperkirakan SDR. Ketidaksepakatan utama berpusat pada pilihan SDR berbasis konsumsi, perkiraan parameter, terutama ROI, dan tentang bagaimana menangani masalah antar generasi. Secara khusus, penulis percaya bahwa SDR yang paling tepat didasarkan pada metode OGR SPC, meskipun penulis juga menawarkan panduan yang jelas tentang metode CRI SPC bagi mereka yang percaya bahwa metode tersebut lebih tepat. Penulis juga menyarankan untuk memperkirakan ROI menggunakan tingkat obligasi nyata sebelum pajak. Penulis menyadari bahwa orang lain lebih memilih untuk memperkirakannya berdasarkan setidaknya sebagian pada pengembalian ekuitas, tetapi penulis menolak pendekatan ini karena banyaknya masalah yang dihadapi dalam implementasinya dan masalah konseptual dalam menangani premi risiko yang tergabung dalam pengembalian ekuitas. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Yakub dan teman-teman.
Terima kasih. Jadi minimal kita pernah tahu ya, ada cara-cara untuk milih gitu ya, walaupun cara ini juga bukan cara absolut yang bisa digunakan gitu kan ya, karena perdebatan juga masih banyak. Metodologinya juga macam-macam gitu ya, ada berbagai macam metodologi gitu kan, untuk tahu persentase apa yang mau kita gunakan gitu kan ya, hanya untuk bisa tahu persentase apa yang kita gunakan. Baik, sepertinya itu dulu aja ya. Kita nggak perlu ada pertanyaan untuk hal ini karena memang tujuan utamanya hanya untuk teman-teman minimal pernah membaca gitu ya, pernah membaca bagaimana cara menghitung discount rate. Nanti kalau ada pertanyaan malah banyak yang nanya juga nggak tahu, mau nanya apa, jawabnya juga nggak tahu nih. Ini modelnya bagaimana, gitu kan ya? Ada Monte Carlo simulation segala macam gitu kan. Nanti ada yang nanya, ini Monte Carlo simulation gimana nih? Jangan-jangan yang baca juga nggak tahu gitu ya. Karena memang saya nggak mengharapkan juga teman-teman paham saat ini untuk hal itu gitu, tapi minimal udah pernah baca sebelumnya. Oke. Itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Teman-teman sekarang masih ada tugas untuk melakukan resume, silahkan. Gitu kan ya. Nggak ada presentasinya, tetapi minimal teman-teman pernah baca gitu ya. Dengan melakukan resume minimal pernah membaca, jadi lebih minimal nanti tahu gitu ya. Oh, ini saya pernah baca nih, kayaknya kayak beginian gitu ya. Walaupun saya nggak paham juga apa yang saya baca, mungkin seperti itu gitu ya. Tapi nanti kalau udah ada kasusnya biasanya lebih paham. Oke, itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.